Ya, ini tentang anatomi tulang ekstremitas inferior dulu ya. Jadi tulang apendikular. Jadi tulang apendikular itu ada ekstremitas superior dan ekstremitas inferior. Nah ini yang merah ini ya ekstremitas superior. Sedangkan yang biru ini ekstremitas inferior. Untuk pelvis ini juga termasuk tulang apendikular ya, meskipun letaknya di sentral tapi dia termasuk tulang apendikular. Begitu juga dengan shoulder girdle ini juga termasuk tulang apendikular ya. Kalau yang lainnya ini aksial, yang skull, kemudian vertebrae mulai dari cervical, thoracal, lumbosakral ini aksial ya. Kemudian ini apa? Cavum thorax juga masuk tulang aksial. Baik, untuk anatomi tulang ekstremitas superior ya, ekstremitas superior, jadi ekstremitas atas. Tulangnya ya yang kita pelajari di minggu pertama ini tulang, untuk minggu kedua adalah muskulus. Jadi minggu pertama ini kita belajar tulangnya aja, tulang dan persendian. Untuk anatomi tulang ekstremitas superior ya, ini termasuk shoulder girdle. Termasuk shoulder girdle itu apa aja? Tulangnya cuma dua sih, scapula ya, scapula yang di belakang ini sama clavicula. Kemudian ini humerus ya, arm atau bahasa Inggrisnya arm ya. Humerus, kemudian forearm atau bahasa Latinnya antebrachii. Jadi ini brachii, ya, regio brachii, isi tulangnya adalah humerus, kemudian antebrachii atau forearm bahasa Inggrisnya, isi tulangnya adalah radius dan ulna. Kemudian yang di bawah ini tulang karpal, manus ya. Manus terdiri dari karpal, metakarpal, dan phalanges. Nanti akan dibahas satu persatu. Kemudian untuk ekstremitas inferior itu terdiri dari pelvis. Jadi pelvis ini termasuk tulang apendikuler. Yang termasuk pelvis apa aja? Kokse ini ya, kokse, kemudian sakrum, ya, koksigis itu tulang ekor. Kemudian femoris, regiofemoris ini di dalamnya ada tulang femur, kemudian cruris ya. Kalau tadi kan brachii dan antebrachii. Kalau ini regiofemoris dan cruris ya. Cruris regionya namanya cruris. Tulangnya isinya apa? Tulangnya isinya tibia dan fibula. Ya, cruris ini regio cruris. Kemudian ini adalah pedis. Yang atas manus, yang bawah pedis. Tulang pedis ada tarsal, metatarsal, phalangea. Kalau manus kan karpal ya. Kalau pedis tarsal. Ingat-ingatlah. Nah, ini kita belajar tentang ekstremitas inferior dulu ya. Pelvis atau tulang panggul ya bahasa Indonesianya. Ini tulang pelvis, cavum pelvis ya. Ini dibentuk oleh sakrum, mana sakrum ini ya. Sakrum kemudian koksigis. Koksigis ini. Jadi sakrum di bawahnya ada kokse, koksigis. Koksigis ini tulang ekor ya. Dan ini kokse, os kokse yang ini. Yang kayak apa namanya? Yang kayak telinganya Mickey Mouse ini ya. Ini namanya os kokse. 2. Fungsi dari pelvis itu apa? Yaitu untuk melindungi organ-organ di dalam pelvis. Nah, organ di dalam pelvis apa aja? Organ di dalam pelvis itu kalau perempuan ada genitalia interna. Ya, genitalia interna itu terdiri dari uterus, terus kemudian adnexa ya. Adnexa itu ovarium bilateral. Kemudian vesika urinaria itu juga ada di dalam pelvis. Dan rectosigmoid. Jadi rektum dan sigmoid itu juga di dalam pelvis. Jadi fungsi dari pelvis melindungi organ di dalam pelvis itu tadi ya, terutama kalau perempuan organ genitalia dan VU, vesika urinaria. Kemudian ada yang disebut sebagai istilah gelang panggul ya. Gelang panggul itu dibentuk oleh kedua os kokse. Jadi bila seseorang berdiri tegak, sebentar,
karena gelang panggung. Nanti di belakang ada lagi ya. Ini kita belajar os kokse dulu aja. Os kokse ini ya, kalau kita pisah, jadi ini kita ambil satu, ini namanya os kokse, kita ambil satu ya. Ini os kokse kanan, ini os kokse kiri, misalkan kita copot dari sakrumnya, kemudian kita ambil, nanti gambarnya akan seperti ini. Ini dilihat dari mana? Dilihat dari lateral. Bagaimana kita tahu kalau ini dari lateral? Ya ini kan ada acetabulum ya. Acetabulum ini tempat bersendinya femur. Jadi ini pasti di lateral. Femur kan bersendi dengan kokse ya, sisi lateral. Kalau di sisi medial kan isinya organ genitalia tadi toh. Jadi ini di lateral. Kita tahu kalau ini lateral. Dan os kokse itu sebenarnya dibentuk oleh 3 tulang ya, yaitu os ilium, ischium, dan pubis. Ini ada os ilium yang lebar ini, kemudian os ischium yang di belakang, dan os pubis yang di depan. Di os kokse itu dibentuk oleh 3 tulang, ilium yang lebar, ischium yang di belakang, sama os pubis yang di depan. Sebenarnya ketiga tulang ini itu sendiri-sendiri ya awalnya ya. Tapi setelah umur 13 sampai 15 tahun dia menyatu. Biasa kalau umur di bawah 13 tahun tuh kan epiphyseal plate itu kan belum nutup ya. Jadi masih ada tulang rawan gitu, terpisah-pisah tulangnya. Tapi kalau kokse ini pada umur 13 sampai 15 dia udah menyatu. Jadi satu ya, ilium, ischium, dan pubis ini fusi ya, berfusi menjadi satu disebut sebagai os kokse. Kemudian os pubis ini di anterior bertemu untuk membentuk gelang panggul ya, ini disebut simfisis pubis. Jadi ini simfisis pubis. Ya ini kalau dilihat dari depan, os ilium itu yang gede ini, kemudian os pubis yang di depan ini, dan os ischium yang di belakang. Tapi ini juga pubis juga sih namanya, ramus superior pubis, ramus inferior pubis. Tapi kalau ischium itu yang di belakang sana. Ini dilihat dari lateral ya. Yang penting lagi ini ada namanya acetabulum. Acetabulum ini merupakan fossa untuk bersendinya kaput femur ya. Jadi ini namanya acetabulum. Lunate surface ini kenapa warnanya biru? Yang di sini ada kartilago ya. Karena kalau sendi itu pasti ada bantalan kartilage supaya nggak bergesekan antar tulang. Jadi dia ada kartilage ini. Ini dilihat dari dalam. Kalau ini tadi kan dari lateral ya, dari luar. Kalau ini dari medial atau dari dalam. Jadi ada yang namanya linea arcuata dan linea pectinea. Linea arcuata dan linea pectinea ini yang nanti akan membentuk pelvic brim itu. Nanti dijelasinnya. Nah ini pelvic brim. Pelvic brim ini jadi pelvic brim itu hanya ini ya, garis maya. Dengan adanya pelvic brim ini pelvis dibagi menjadi 2. Ya ini pelvic brimnya ya, yang warna merah ini. Yang sisi atas disebut false pelvis atau cavum pelvis yang false ya, yang palsu. Dengan cavum pelvis yang true pelvis itu yang di bawahnya pelvic brim ini. Jadi cavum pelvis itu ada penamaan false pelvis dan true pelvis. Cavum pelvis yang false atau yang palsu sama yang true atau yang sesungguhnya dari cavum pelvis itu batasannya adalah pelvic brim ini. Bentuknya oval memanjang dari tuberculum pubicum ya, tuberculum pubicum ini
kemudian linea pectinea, linea arcuata, sampai ke sacrum dan promotorium. Jadi di sini tuberculum pubicum, ini ada linea pectinea, linea arcuata, sampai ya, tuberculum pubicum, linea pectinea, linea arcuata, sampai ke promontorium. Promontorium itu adalah apabila kita tarik garis lurus dari simfisis pubis, belakangnya itu namanya promontorium. Jadi garis maya ini ya, garis maya ini yang disebut pelvic brim itu, yang membagi kafum pelvis menjadi true pelvis dan false pelvis. Paham ya sampai sini ya, Pak Ruth? Jadi ada pelvis minor atau disebut true pelvis, itu tadi berada di bawah pelvic brim atau pintu panggul. Isinya adalah organ genitalia. Sedangkan pelvis mayor atau false pelvis itu di atas pelvic brim. Dia isinya adalah itu organ-organ intraabdominal bagian bawah. Ilium kayak gitu ada di false pelvis. Ilium, kemudian ya ilium itu ya, small bowel yang ilium itu berada di false pelvis. Nah ini false pelvis yang hijau, jadi yang di atasnya pelvic brim, sedangkan true pelvis yang di bawahnya pelvic inlet ini tadi. Kemudian pelvis itu juga mempunyai dua pintu ya. Ini juga garis maya juga. Kalau pintu atas panggul disebut pelvic inlet. Jadi ini pintu atas panggul disebut pelvic inlet, sedangkan pintu bawah panggul disebut pelvic outlet. Jadi pelvic rim atau pelvic brim itu tadi itu termasuk pelvic inlet ya. Batasnya tadi kan tuberculum pubicum, linea pectinea, linea arcuata sampai promontorium. Ya. Ini pelvic inlet. Batasnya sesuai dengan pelvic brim. Kemudian pelvic inlet ini itu tadi ya, yang pelvic inlet yang ini. Kemudian kalau pelvic outlet itu batasnya adalah ujung dari oskopsigeus, tuber ischium, dan bagian inferior dari simfisis pubis. Jadi yang ini ya, ujung inferior dari oskopsigeus, yang ini ujung inferior. Kemudian yang ini adalah tuber ischium, ini tuber ischium ya, dan sisi inferior dari simfisis pubis. Simfisis pubis kan ada superior dan inferior. Kalau pelvic outlet itu batas bawahnya adalah simfisis pubis yang inferior. Kemudian tuber ischiadicum ya, atau ischial spine, dan ujung dari oskopsigeus. Ini adalah pelvic outlet. Jadi ada pelvic inlet, ada pelvic outlet. Kemudian untuk pelvic outlet itu tadi, yang ujung ini tadi ya, yang bawah, itu ditutupi oleh otot dan kulit yang disebut sebagai perineum. Ya. Sering dengar kan ya perineum. Perineum itu daerah antara rektum dengan vagina ya, kalau pada perempuan namanya perineum. Ini sangat berguna bagi wanita karena pintu bawah panggul ini harus cukup lebar untuk mengakomodasi kelahiran bayi. Jadi kalau pada perempuan ini penting ya, harus cukup lebar karena di sini kan ditutupi perineum. Kadang kalau kurang lebar, perineumnya harus digunting kan ya pada saat proses persalinan. Kemudian pelvis antara perempuan dan laki-laki itu berbeda. Perbedaannya adalah oskopsi.
Ini os coxae-nya ya. Os coxae yang kayak telinganya Mickey Mouse ini. Kalau pada perempuan itu lebih luas, kalau pada laki-laki sempit. Nah, ini perempuan ini os coxae-nya luas kan ya. Kalau pada laki-laki sempit. Suara saya terdengar keras, cukup keras atau kurang? Cukup keras dokter. Ya, soalnya aku ya wis ngomong, maksudnya siapa tahu nggak kerumuh. Jadi ini os coxae ya. Kalau pada perempuan coxae-nya ini lebar, kalau laki-laki sempit. Kenapa? Makanya kalau perempuan itu kan pinggulnya lebar gitu ya. Karena os coxae-nya lebar. Kemudian angulus kalau pada perempuan lebih dari 90, laki-laki kurang dari 90 derajat. Mana angulus itu? Ini angulus pubicus. Kalau pada perempuan, angulus pubicus ya. Angulus pubicus ini lebar, bentuknya U-shape atau lebih dari 90 derajat. Kalau pada laki-laki, angulus pubicus ini sempit ya. Perempuan kenapa harus lebar ya? Karena untuk kelahiran bayi kan ya harus cukup lebar. Kemudian superior inlet atau apa tadi? Pintu atas panggul ya, atau pelvic inlet. Kalau pintu bawah panggul kan outlet ya. Jadi pelvic inlet pada perempuan itu luas dan bentuknya oval, kalau pada laki-laki bentuknya jantung. Nah, ini kalau pada perempuan pelvic inlet ini luas, lebar. Dan bentuknya oval, kalau pada laki-laki ini loh bentuknya kayak jantung ini. Ini lebih luas kalau pada perempuan ya. Ini pelvic inletnya. Laki-laki sempit. Kemudian corpus pubis pada perempuan lebih panjang, pada laki-laki pendek. Ini corpus pubisnya ini pendek. Kalau perempuan corpus pubisnya panjang. Kenapa panjang ya? Kalau dia panjang bikin pelvic inlet dan pelvic outletnya ini lebar juga ya. Jadi kafum pelvisnya ini menjadi lebih lebar. Pada laki-laki os pubisnya ini pendek, pada perempuan lebih panjang. Kemudian sakrum kalau pada laki-laki pendek dan melebar, kalau perempuan melengkung. Sakrumnya ini lebih melengkung, jadi semakin luas kan ya kalau melengkung ke belakang. Kalau laki-laki lurus aja dan pendek. Kemudian ujung coccygeus mengarah ke posterior pada perempuan, kalau laki-laki lurus. Mengarah ke posterior itu berarti kayak jendit gitu ya pada perempuan. Mengarahnya ke posterior pada ujung coccygeusnya ini. Kalau laki-laki lurus. Itu ya, jadi ada perbedaan antara pelvis perempuan dan laki-laki. Makanya kalau misalkan ketemu tulang rangka yang udah tinggal rangkanya aja, itu secara otopsi bisa dibedakan ya. Ini kira-kira orangnya yang meninggal ini laki-laki atau perempuan, dari pelvisnya aja bisa diketahui kira-kira laki-laki atau perempuan. Kalau misalkan ada otopsi tinggal tulangnya aja. Ya, kemudian itu tadi pelvis ya. Sekarang menginjak ke ekstremitas inferior. Untuk ekstremitas inferior tadi kan ada dua bagian ya, femur dan cruris. Femur ini regionnya namanya femoris dan di dalamnya ada tulang namanya os femur. Os femur ini termasuk tulang panjang kan ya. Tulang yang paling panjang mungkin juga. Iya, paling panjang memang os femur ya, kedua humerus. Tapi yang tulang panjang yang paling panjang ini memang femur. Kemudian di situ juga ada patella. Ini ya femur. Terus di situ ada patella.
Patella ini terdapat di regio patellaris atau di regio genu sisi anterior ya patella itu. Kemudian kalau di regio cruris tulangnya namanya tibia dan fibula. Jadi regio-regionya ini mesti tahu ya. Regio femoris, regio patellaris, dan regio cruris. Regio patellaris ini disebut juga regio genu. Kemudian ada untuk kaki ya, ada ostarsal, metatarsal, dan phalanges. Femur itu tulang panjang yang di atas dia bersendi dengan acetabulum. Jadi yang bagian atasnya dia bersendi dengan os coxae tadi ya. Itu namanya acetabulum, tempat persendiannya. Kemudian yang di bawah femur ini bersendi dengan patella dan tibia. Jadi yang atas kaput femur ini akan bersendi dengan acetabulum ya dari os coxae. Kemudian yang bawah bersendi dengan patella dan tibia. Dia nggak bersendi dengan fibula ya, femur ini hanya patella dan tibia aja. Kemudian secara garis besar ini ada kaput femur, kemudian kolum ya, kolum atau neck femur. Kemudian ini namanya trochanter mayor dan trochanter minor atau greater trochanter juga boleh sih. Greater trochanter mayor, trochanter minor, kemudian daerah ini disebut fossa intertrochanterica atau trochanteric line. Ini kadang penting ya, sering ada fraktur di sini, kita harus bisa nyebutkan ini daerahnya namanya apa. Ini adalah intertrochanteric line. Kemudian ini kolum femur. Dan yang bawah, ya nonjol-nonjolin kan trochanter kalau yang atas. Kalau yang bawah namanya epicondylus. Ada epicondylus medial dan epicondylus lateral. Kemudian kalau yang warnanya putih atau agak biru ini sebenarnya, ini artinya bersendi. Jadi condylus medial dan condylus lateral femur ini akan bersendi dengan tibia. Kalau di sisi depan ada patellar surface. Patellar surface ini akan bersendi dengan patella. Kemudian menginjak ke bawah itu regio crurisnya. Tulangnya namanya os tibia dan os fibula. Kemudian yang perlu diingat adalah tibia itu yang lebih gede ya. Yang lebih gede namanya tibia, yang kecil namanya fibula. Sedangkan tibia ini letaknya di medial, itu juga harus diingat-ingat. Tibia itu letaknya di medial dan tulangnya gede. Kalau fibula itu di sisi lateral dan tulangnya kecil. Kalau fibula ini kecil dan hanya nempel pada tibia ya, sehingga yang weight bearing, yang menahan berat badan itu hanya tibia aja. Ini tibia, ini fibula. Oh ya, jangan keliru sama radius dan ulna ya. Kadang kalau ditunjukin tulang panjang kayak gini, kamu bingung. Ini kira-kira tibia, fibula atau radius ulna gitu. Sangat berbeda ya. Kalau ulna kan ada kayak sendoknya itu toh. Apa namanya? Olecranon os ulna itu ya. Bentuknya kayak kobra, kepala kobra. Kalau ini kan enggak. Jadi ini bentuknya kayak apa nih? Kayak T gitu ya. Ini aja. Ini condylus lateral dan condylus medial. Sama kayak bagian bawah femur tadi. Karena mereka saling bersendi. Di condylus lateral tibia, condylus medial tibia nanti bersendi dengan condylus lateral femur dan condylus medial femur. Ini ada eminensia itu artinya tonjolan kan ya. Eminensia intercondyloidea. Ini ada tuberositas tibia. Dan yang bawah namanya malleolus atau mata kaki itu kan. Malleolus medial itu dibentuk oleh os tibia, sedangkan malleolus lateral, mata kaki yang kamu pegang itu ya, kalau lateral itu malleolus lateral itu yang bentuk adalah os fibula. Kalau malleolus medial, mata kaki yang dalam itu yang bentuk os tibia.
Kalau fibula dia nggak bersendi dengan femur ya, dia hanya bersendi dengan os tibia ini aja. Jadi nempel di os tibia. Ini ada fibular articular surface. Ini tempat bersendinya kaput dari fibula. Ini regio genu. Regio genu itu ada 4 tulang itu. Ada femur, tibia, fibula, dan patella. Jadi ini ada kondilus medial, kondilus lateral, baik femur maupun tibia sama ya namanya. Kondilus medial, kondilus lateral, bedanya adalah kalau femur itu dekok atau cekung, namanya fossa intercondylar. Sedangkan kalau di tibia dia nonjol, namanya eminensia. Eminensia itu tonjolan. Eminensia intercondylar. Nah ini fibula kita lihat dia nggak bersendi dengan femur ya, bersendinya hanya dengan tibia. Terus kemudian hubungan antara tibia dan fibula, sisi superior tibia dan fibula ini membentuk artikulasi. Jadi ada facies articularis fibularis. Ini facies articularis fibularis. Maksudnya ada facies itu kayak fossa ya, kayak cekungan tempat dari kaput fibula. Itu maksudnya di sini. Kemudian antara dua tulang itu juga ada yang disebut membrana interosea, yaitu jaringan ikat yang menghubungkan kedua tulang itu, tibia dan fibula ini saling dihubungkan oleh membrana interosea. Ini ya, dua tulang ini dihubungkan oleh membrana interosea. Kemudian yang inferior, incisura fibularis tibia itu dengan distal fibula. Nah, ini ya. Ini ada fibular notch juga, dia bersendi dengan fibula. Sini ini sebenarnya ada membrannya. Membran yang menghubungkan tibia dan fibula ini ada membrannya. Ini namanya membrana interosea. Sederhana sih sebenarnya anatominya ya, medial condyle, kondilus medial, kondilus lateral, eminensia intercondyloidea. Kalau ini cuma kaput, neck, shaft, ya, sama malleolus lateral. Oh ini malleolus medial, nggak terlalu complicated yang harus dia tahu. Yang paling nggak yang di ini ya tahu lah ya. Ini patella ini termasuk os sesamoid ya, os yang berada di tulang yang berada di sekitar sendi. Ini merupakan os sesamoid terbesar. Bentuknya kayak segitiga, apeknya di bawah, base-nya di atas, atau base atau dasarnya itu di atas, apeknya di bawah. Dia bersendi dengan os femur, bukan bersendi dengan tibia ya. Di patella ini hanya bersendi dengan femur. Kemudian untuk tarsal, metatarsal, dan falang, os tarsalia. Ini os tarsalia. Yang kamu ingat ya, yang aja, yang terkenal. Misalkan yang paling gede apa? Yang paling gede dari os tarsal ini adalah calcaneus. Calcaneus ini paling gede ya. Kemudian kalau ditanya yang bersendi dengan tibia apa? Itu adalah os talus. Makanya sendinya namanya talocrural. Jadi os talus ini bersendi dengan cruris.
Kalau yang paling besar os calcaneus, kalau yang bersendi dengan tibia os talus. Paling besar calcaneus. Kemudian calcaneus ini juga bagian belakang dia merupakan tempat nempelnya tendon Achilles. Kalau bisa kita pegang kan ya, tendon Achilles itu di belakangnya dari os calcaneus, dia melekatnya tendon Achilles itu di belakang dari os calcaneus. Kemudian tulang kaki yang berhubungan dengan tibia adalah os talus. Ini diingat-ingat talus dan calcaneus. Talus ini ada permukaan sendinya kan yang bersendi dengan tibia. Kalau calcaneus nggak ada. Calcaneus dia yang paling besar dan paling posterior, tempat melekatnya tendon Achilles. Kalau mau dihafalkan juga ya begitu juga sih. Ini ada navicular, cuboid, ya, yang cuneiform, ya. Dan ini namanya metatarsal. Metatarsal ada 1 sampai 5, kemudian ini namanya falang. Falang ada falang proksimal, falang intermedia, dan falang distal. Kecuali di GP1 ya, GP1 hanya falang proksimal dan distal. Kalau yang lainnya ada proksimal, intermedia, dan distal. Jadi ada 3 ruas. Kalau di GP1 hanya 2 ruas. Os sesamoid itu kayak gini nih. Samoid itu tulang-tulang kayak tambahan gitu ya, berada di sekitar sendi. Biasanya tempat melekatnya tendon-tendon kayak gitu. Yang paling besar tadi os sesamoid adalah os patella tadi. Untuk persendian di ekstremitas inferior ada artikulasi kokse, ya kokse yang tadi kan di hip tadi ya. Kokse nama lainnya hip joint atau kokse, bahasa Inggrisnya hip joint, kokse itu bahasa Latin. Itu persendian antara kaput femur dengan acetabulum ya dari os kokse. Ini kaput femur dengan acetabulum dari os kokse. Dia kurang mobile dibandingkan articulatio humeri. Karena kaput femur ini ada kolumnya yang masuknya lebih dalam, sehingga persendiannya nggak semobile humerus. Humerus itu bisa gerak kemana aja. Kaput dan glenoid, fossa glenoid itu bisa gerak kemana aja. Tapi kalau femur ini ya cukup luas juga geraknya ya, fleksi ekstensi rotasi bisa, si aduksi cuma kurang mobile dibandingkan manusia. Kalau kita latihan tangan ini kan bisa muter kemana-mana ya, tapi kalau kaki agak terbatas. Fungsinya mensupport berat badan atau weight bearing. Ini dilindungi oleh kapsula articularis yang kuat, ligamen dan otot-otot. Ligamennya ini nanti dipelajari lagi di ini sih, di minggu kedua ya, tentang otot. Ada ligamen iliofemoral, ligamen ischiofemoral, ligamen pubofemoral. Ini ligamennya yang membungkus dari sendi hip joint tadi ya, atau kokse. Ada iliofemoral, ini berdasarkan namanya sih. Kalau ischiofemoral berarti ischium dengan femur. Kalau iliofemoral berarti ilium dengan femur. Kalau pubofemoral, pubis dengan ilium. Terus ada ligamentum teres ya. Ligamentum dari kaput femur ini.
ligamentum caput femur atau ligamentum teres yang tadi itu berasal dari sepanjang acetabulum menuju caput femur, tapi dia nggak berpengaruh terhadap penguatan persendian. Tapi di situ ada arteri yang mensuplai caput femur. Jadi makanan di caput femur itu disuplai dari arteri yang di ligamentum teres itu tadi. Kemudian untuk pergerakannya banyak ya untuk kokse ini. Bisa fleksi, ekstensi, abduksi, rotasi, dan sirkumbuksi. Ya kalau nggak percaya boleh kamu buktikan ya. Kamu bisa nyepak, bisa nekuk, abduksi. Kokse ini banyak pergerakannya. Kemudian artikulatio sacroiliaca. Jadi os sacrum dengan ilium ya. Ilium dari kokse ini tadi yang namanya ilium toh, sacroiliaca. Bentuk oleh os sacrum dan os ilium ya dari os kokse. Pergerakannya hanya sedikit, tapi masih bisa bergerak. Contohnya pada perempuan ya, kalau hamil ini bisa bergerak sedikit, agak melebar gitu. Kalau pergerakannya sedikit itu namanya amfiartrosis ya. Gerakannya nggak bebas. Kemudian ada artikulatio genu, merupakan persendian yang besar dan diartrosis yang komplit. Diartrosis itu bisa bergerak kemana aja ya, termasuk sendi engsel ya genu itu, hinge ini. Kemudian di ekstremitas inferior juga ada artikulasi yang terpisah, yaitu tibiofemoral dan patellofemoral. Tibia dan femur tadi ya, dan patella dan femur. Ini patellofemoral, ini tibiofemoral. Daerah sini. Ototnya quadriceps femur. Nanti dipelajari di minggu depan. Ini sendi lutut. Sendi lutut itu di dalamnya ada meniskus ya. Meniskus itu bentuknya kayak gini nih, kayak cekungan kayak gini. Ada meniskus medial dan meniskus lateral. Fungsinya adalah menyesuaikan permukaan sendi. Jadi sebagai apa ya? Sebagai kayak pegas empuk-empukan ini lah ya. Kan permukaan sendi kan nonjol-nonjol nggak teratur gitu. Kalau ada meniskusnya dia sebagai bantalan. Jadi untuk menurunkan diskongruensi itu gesekan ya antar tulang. Jadi kalau ada meniskus jadi empuk, nggak ada tumbukan atau gesekan antar tulang. Dia bisa bergerak genu ini ya, bisa bergerak fleksi, ekstensi, endorotasi sama eksorotasi. Dia termasuk sendi engsel, hinge. Kemudian di dalamnya itu ada ligamen yang terkenal ya, namanya ACL dan PCL, anterior cruciate ligament dan posterior cruciate ligament. Nah itu kadang pada saat olahraga itu bisa tir atau bisa sobek ya. ACL, PCL, jadi meskipun tulangnya normal, nggak ada fraktur, tapi biasanya pasiennya nyeri, setelah dicek ternyata sobekannya bukan di tulang tapi di tendon, di ACL, di PCL, di meniskus, bisa jadi. Ini ACL, PCL ini, anterior cruciate ligament, sama ini posterior cruciate ligament. Dan ini meniskusnya itu, meniskus itu ya itu tadi bantalan ya. Meniskus medial, meniskus lateral. Terus di luar juga ada ligamen juga namanya kolateral ligamen, lateral kolateral ligamen. Di sini medial kolateral ligamen. Ini ligamentum kolateral. Kalau lateral berarti fibula atau nama lainnya ya ligamentum kolateral fibula atau ligamentum kolateral tibialis.
PCL, pedis ya, pedis juga ada ligamen-ligamennya. Nanti di kedua aja, di minggu kedua aja untuk ligamen-ligamennya dipelajari lagi ya. Ya ini sekedar tahu aja. Ligamennya banyak sekali. Kemudian ini tulang tadi sudah dijelasin ya tadi ya. Ini tulang tarsal ya, calcaneus, talus, cuboid, navicular, ini metatarsal, ini falang. Kemudian untuk artikulasionya, persendian antara metatarso dan falangeal. Ini metatarso falangeal. Metatarso falangeal joint antara metatarsal dan falang. Jenisnya kondyloidium, gerakannya bisa abduksi, fleksi, dan ekstensi. Kalau interfalang ini ya berarti interfalang. Ini ada sendi interfalang proksimal dan sendi interfalang distal. Dia termasuk sendi engsel atau hinge joint. Gerakannya cuma bisa fleksi ekstensi aja. Ini rangkumannya sendi di ekstremitas inferior ada apa aja? Sacroiliac joint antara sakrum ya dengan ostium dari kokse, kemudian hip joint atau kokse, kemudian ada patellofemoral, ini genu ya, genu itu ada patellofemoral, tibiofemoral ya, sama tibio. Kemudian yang bawah ada tibiofibular dan talocrural. Ini kemudian klasifikasinya ya, sendi ada diartrosis, amfiartrosis. Ini nanti dipelajari ya. Masuk diartrosis itu apa aja, amfiartrosis itu apa aja. Nggak mau meneruskan ekstremitas superior kok kayak apa ya? Atau kita buat 3 kali pertemuan ya? Harusnya kan cuma 2 kali ya, tapi tulang aksial itu lebih banyak lagi daripada infravenicular.